Gangguan menstruasi bermacam-macam, baik dari siklusnya, jumlah darah, maupun gejala yang menyertai. Berikut ini adalah jenis-jenis gangguan haid dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah amenore. Ini amenore suatu keadaan di mana tidak menstruasi sama sekali. Bisa amenore primer maupun amenore sekunder. Amenore primer ini belum pernah haid sampai usia lebih dari 16 tahun. Disebut amenore sekunder bila haid berhenti setelah lebih dari 3 bulan setelah sebelumnya normal. Penyebabnya bisa gangguan hormonal, stres, berat badan yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi, kehamilan maupun kelainan rahim. Kemudian kelainan yang kedua adalah oligomenore. Ini adalah suatu keadaan di mana siklus haidnya jarang. Biasanya lebih dari 35 hari sekali. Penyebabnya bisa karena PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, bisa karena stres, gangguan hormon maupun gangguan tiroid. Kemudian yang ketiga adalah polymenore. Ini adalah suatu keadaan di mana haidnya terlalu sering, kurang dari 21 hari sekali. Penyebabnya bisa karena gangguan hormonal, infeksi pada panggul maupun kelainan rahim. Kelainan yang keempat adalah hipomenore. Ini adalah darah haidnya sangat sedikit. Penyebabnya bisa karena kontrasepsi hormonal, kelainan rahim maupun gangguan hormon. Gangguan kelima adalah menorrhagia. Ini suatu keadaan di mana darah haidnya sangat banyak atau berlangsung lama siklus haidnya, lebih dari 7 hari. Penyebabnya bisa karena mioma, polip endometrium, gangguan pembekuan darah maupun ketidakseimbangan hormon. Kemudian yang keenam adalah metrorrhagia. Ini adalah suatu perdarahan di luar siklus haid atau perdarahannya tidak teratur. Penyebabnya bisa karena polip, kanker serviks atau rahim, efek samping KB maupun gangguan hormonal. Yang ketujuh adalah dysmenorrhea. Ini adalah nyeri haid yang hebat sampai mengganggu aktivitas. Penyebabnya bisa karena kontraksi rahim yang berlebihan, endometriosis, adenomiosis maupun infeksi. Kemudian ada gangguan sindrom pramenstruasi atau PMS. Ini ditandai dengan gejala fisik dan emosional sebelum haid. Nyeri payudara, kembung, mudah marah, cemas. Bagaimana cara mengatasi gangguan menstruasi? Lakukan perubahan gaya hidup dengan jalan pola makan yang sehat, cukup mengandung nutrisi, olahraga teratur, jaga berat badan ideal, kurangi stres dan cukup tidur. Dan terapi medis sesuai dengan penyebabnya. Kalau misalnya nyeri bisa diberi obat pereda nyeri. Untuk kasus dysmenorrhea, kemudian pemberian pil KB atau hormon untuk siklus yang tidak teratur atau perdarahan yang berlebih. Pemberian antibiotik jika ada infeksi. Tindakan operatif misalnya kuret, myomektomi maupun histerektomi, ini bila ada mioma, polip atau kelainan rahim yang lain. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan USG pada panggul, kemudian tes darah, pemeriksaan hormonal, fungsi tiroid maupun HB atau hemoglobin. Tindakan pap smear atau biopsi bila dicurigai ke arah kanker. Jadi, kalau haid sangat nyeri, darah sangat banyak atau sering tidak teratur, sebaiknya segera periksa ke dokter kandungan untuk mencari penyebab pastinya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.